Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian akidah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah taala yang tercantum dalam kitab beliau Maqalatul Islamin dengan syarah atau penjelasan dari Fadilatul Syekh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada halaman 16. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah berkata, wa ma jaa'a min indillah wa ma rawahu thiqatu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la yarudduna min dzalika syai'an. Ucapan ini masih merupakan rangkaian dari ucapan beliau yang pertama kemarin, yaitu al-iqrar billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusuli. Atau kalau dalam bahasa nahwunya ini atof, ya, sambungan dari ucapan beliau. Inilah akidah ahlul hadis ahlus sunnah, yaitu beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, dan kepada para rasulnya, dan mengikrarkan atau meyakini apa yang datang dari Allah. Ini lanjutannya tadi. Wa ma jaa'a min indillah. Wa ma jaa'a ini ataf kepada wal ikrar billah ay bima jaa'a min indillah. Mengimani semua yang datang dari Allah. Ini mirip dengan ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, amantu billah wa bima ja'anillah ala muradillah. Aku beriman kepada Allah. Ini sudah kita lewati penjelasan iman kepada Allah dengan 4 kandungannya. Kemudian wa bima ja'anillah, kata Imam Syafi'i, dan aku juga beriman dengan apa yang diajarkan oleh Allah, yang dikabarkan oleh Allah. Ini sama dengan ucapan Imam Syafi'i rahimahullah, wa ma jaa'a min indillah,
dan aku mengimani semua yang datang dari Allah, yang datang dari kitabillah Al-Qur'anul Karim. Wa ma rawahu thiqat, dan apa yang diriwayatkan oleh para perawi-perawi yang terpercaya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Singkatnya, ringkasnya, Ahlus Sunnah Ahlul Hadis mereka mengimani semua yang dikabarkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan yang dikabarkan oleh Rasulnya dalam hadis-hadis yang sahih. Ini mirip dengan yang diucapkan oleh beberapa penulis kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lain. Ada yang bisa menjawab mungkin 1-2 kitab akidah salaf ya, yang mukaddimahnya mirip dengan ini. Ada yang bisa jawab? Nah, yang mirip nanti lihat lagi di kitab I'tiqad A'immati Ahlil Hadis. Alhamdulillah sudah pernah kita pelajari kitab ini, sudah kita khatamkan, dan insya Allah sudah ada rekamannya juga di YouTube kita. Silakan didengarkan kalau mau. Syarah kitab, penjelasan pelajaran kitab I'tiqad A'immati Ahlil Hadis oleh Imam Abu Bakar Al-Ismaili. Mirip ya. Beliau mengatakan inilah mazhab ahli sunnah A'immati Ahlil Hadis, yaitu al-iman billah wa malaikati dan seterusnya. Kemudian wa ma nataqa bihi kitabullah wa ma sahhat bihi al-akhbar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih seperti itu redaksinya. Kata Imam Abu Bakar Al-Ismaili rahimahullah ta'ala yang hidup di abad 4 Hijriah, beliau mengatakan inilah mazhab imam-imam alil hadis ahli sunnah, yaitu tadi beriman kepada Allah dengan rukun-rukun iman yang lain dan dengan apa yang dikatakan oleh Al-Quran dan yang diriwayatkan dalam hadis-hadis yang as-sahih dari Rasulullah SAW. Demikian pula ini yang disebut oleh Imam Abu Utsman As-Sabuni dalam kitab beliau apa? Aqidah Salaf Ashabil Hadis. Banyak para ulama-ulama Ahlus Sunnah ketika memulai menulis kitab akidah, mereka sebutkan, kalau istilah para ulama, masdar talaki inda ahli sunnah wal jamaah fil akidah, atau referensi ahlu sunnah dalam berakidah. Karena poin ini tidak disyarah oleh Syekh Muhammad Al-Khumayyiz, maka perlu untuk kita sedikit ya jelaskan. Poin ini berkaitan dengan tadi manhaj at-talaqi inda ahli sunnah wal jamaah fil akidah, atau kalau istilahnya tadi referensi ahli sunnah wal jamaah dalam berakidah, atau metode ahli sunnah wal jamaah dalam pengambilan akidah. Kita mau tambahkan dari referensi yang lain. Ini sekali lagi karena penulis di sini pensarah tidak mensarah poin ini, kita mau tambahkan. Kalau bahasa Arabnya tadi masdarut talaqi atau manhaj talaqi inda ahli sunnati wal jamaah. Kita ambilkan dari risalah yang sangat berharga yang sering kita sebut juga An-Nubat ala Syarih Sunnah lil Barbahari. Sarah singkat kitab Syarhus Sunnah oleh Imam Barbahari oleh Syekh Abdullah bin Saleh Al-Ubailan. Ini yang mungkin perlu ya bagi penuntut ilmu untuk ya mungkin memiliki download, ada di download ada kitab ini, dan untuk betul-betul memahaminya. Dan yang sering kita sampaikan dari kitab ini tentang apa kira-kira yang sering kita sebutkan? Iya, khasais ahli sunnah, ciri khas ahli sunnah wal jamaah, itu ada dalam kitab ini.
Dan salah satu yang lebih menegaskan pentingnya kitab ini, Syekh Abdus Salam As-Suhaimi, ya, dalam kitabnya yang insya Allah viral, ya, atau masyhur di tengah-tengah salafiyin, yaitu Kun Salafiyan Ala Jadah. Ya, ada buku judulnya, kalau ringkasnya, Jadilah Salafi Sejati, oleh Syekh Dr. Abdus Salam As-Suhaimi, ya, salah satu masyayikh dakwah salafiyah yang hidup di kota Madinah. Beliau menulis kitab Jadilah Salafi Sejati. Beliau banyak menukil dari buku ini, ya, terutama tentang tadi ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini menunjukkan apa? Ya, risalah ini direkomendasi oleh para ulama dan betul-betul memang penting isinya. Di antaranya di sini, yaitu tentang manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah fil aqidah. Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam akidah, atau referensi Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam akidah. Beliau menyebut di sini ada 6, ya. Sekali lagi judulnya Manhaj Ahlus Sunnah dalam akidah. Yang pertama, ini kalau mau menulis apa yang disampaikan oleh Syekh, silakan ditulis, kita mau diktikan. Karena penting, ini sebagai pondasi kita dalam berakidah. Kata beliau, hasruhum limas dari talaki fi babil etiqad ala kitabillah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya mengambil dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dalam akidah. Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya mengambil dalil dari Al-Quran dan Sunnah dalam bab akidah. Sudah ditulis, bisa mengikuti. Mahasiswa kan cepat nulisnya. Coba dibaca. Yang pertama apa? Nah, yang sudah nulis dibaca. Hanya mengambil dalil dari Quran dan Sunnah dalam hal. Masya Allah, jazakumullah khair. Yang kedua, ihtijajum bi sunnati sahih fil aqidah. Ahli Sunnah wal Jamaah hanya berhujjah dengan hadis yang sahih dalam akidah. Ahlu Sunnah wal Jamaah hanya berhujjah dengan hadis yang sahih dalam akidah. Sudah? Dan tidak membedakan antara yang mutawatir dan ahad. Dan tidak membedakan antara hadis yang mutawatir dan yang ahad. Dan tidak membedakan antara hadis yang mutawatir dan hadis ahad. Ya, antum tulis dulu, nanti kita akan jelaskan secara ringkas 6 poin ini. Ahlus Sunnah hanya berhujjah dengan hadis yang sahih, ya, tentunya dalam akidah, dan tidak membedakan antara hadis yang mutawatir dan hadis apa? Ahad. Kemudian yang ketiga, pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah, pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah mengikuti pemahaman sahabat. Pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah mengikuti pemahaman para sahabat. Ya, ulang lagi, fahmuhum linusus mabniun ala fahmi sahabah. Pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman atau mengikuti pemahaman para sahabat. Yang keempat, tunduk kepada wahyu. Allah, tunduk kepada wahyu Allah dan menempatkan akal pada tempatnya. Dan menempatkan akal pada tempatnya. Tunduk kepada wahyu Allah dan menempatkan akal pada tempatnya. Yang keberapa? Keberapa? Kelima. Jangan ngantuk nanti. Yang kelima,
adamul khawdi fi ilmil kalam wal falsafah. Tidak tenggelam dalam ilmu kalam serta filsafat. Tidak tenggelam dalam ilmu kalam dan ilmu filsafat. Yang keenam, al-jama' bainan nusus fil mas'alatil wahidah. Menjamakkan antara nas-nas dalam suatu permasalahan. Menjamakkan antara nas-nas, ya, nas-nas ini Al-Quran dan Sunnah dalam suatu permasalahan atau pembahasan. Taib, sudah ditulis semuanya? Ada berapa semuanya? 6. Taib, diulangi dari awal. Siapa yang suaranya keras, bacaannya bagus, tulisannya indah. Kalau tulisannya cakar ayam, susah membacanya. Taib. Nah, fadhal. Siapa yang mau membaca? Bismillah. 1. Ahlu sunnah wal jamaah hanya mengambil dari Al-Quran dan As-Sunnah dalam bab akidah. 6. 2. Ahlu sunnah wal jamaah hanya berhujjah dengan hadis yang sahih dalam akidah dan tidak membedakan antara hadis sahih yang mutawatir maupun yang ahad. 6. 3. Pemahaman mereka dari Al-Quran dan As-Sunnah mengikuti pemahaman para sahabat. 4. Tunduk kepada wahyu Allah dan menempatkan akal pada tempatnya. 5. Tidak tenggelam dalam ilmu kalam dan filsafat. 6. Menjama antara nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah dalam suatu permasalahan. Taib, jazakumullah khairan. 6 yang ketinggalan silahkan nanti ya lihat yang sudah nulis lengkap tadi. Taib, kita sedikit jelaskan ucapan Asy-Syaikh Abdullah Al-Ubailan hafizallahu ta'ala tentang manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam akidah. Sekali lagi, ini merupakan muqaddimah dalam ilmu akidah. Ya, makanya para ulama seperti Imam Abu Hasan Asy'ari di sini dan juga Imam Abu Utsman As-Sabuni, demikian pula Imam Ahmad, demikian pula Imam Abu Bakar Ismaili rahimahullah dan yang lainnya membuka kitab akidah dengan pembahasan ini terlebih dahulu. Ya, manhaj Ahlussunnah dalam akidah, dan Syekh Al-Ubailan di sini hanya meringkas saja. Yang pertama tadi, hasruhum limas dari talaqi fi babli i'tiqad ala kitabillah wa sunnati Rasul sallallahu. Ahlussunnah hanya mengambil dalil dari Al-Quran dan Sunnah dalam masalah akidah. Ya, sebagaimana tadi ucapan Imam Abu Hasan Asy'ari, wa ma jaa min indillah, dan apa yang datang dari Allah yaitu Al-Quran, dan apa yang diriwayatkan oleh para perawi-perawi yang thiqah yaitu dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena akidah secara umum berkaitan dengan masalah yang gaib tentang nama dan sifat Allah. Kita nggak tahu nama dan sifat Allah kecuali dengan apa? Wahyu Allah Subhanahu wa taala, tentang surga neraka, tentang adab kubur, tentang timbangan hari kiamat. Kita nggak tahu masalah yang gaib tersebut kecuali dengan apa? Al-Quran, dari wahyu Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, al-i'tiqadu laisa li wa laisa liman huwa akbaru minni, walakin al-i'tiqad yu'khad an kitabillah wa an sunnati Rasulillah wa ma'ajma salafil ummah. Akidah itu bukan karanganku, bukan karangan para ulama yang lebih senior dariku, namun akidah diambil dari Al-Quran, dari sunnah Rasulullah SAW, dan ijma' para salafus soleh. Dan ini sekali lagi yang ada pada kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan dari sinilah kita kembali kepada tadi ciri khas Ahlussunnah. Akidah mereka satu, ittifakum alal akidah. Mereka sepakat di atas satu akidah. Kenapa? Karena sumber akidah mereka satu, Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian pula nanti ditambah dengan pemahaman yang satu, pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Ini berbeda dengan ahli al-bidah. Kalau mereka sebetulnya di sini ada pembahasannya, nanti suatu saat akan kita sampaikan lagi tentang manhaj ahli bid'ah dalam berakidah atau referensi mereka dalam akidah. Di antara sumber referensi mereka ahli bid'ah, akal. Yang nggak cocok dengan akal mereka apa? Tinggalkan. Akal berbeda-beda. Ya, antara si B, si C dan sebagainya berbeda-beda. Makanya mereka apa?
beda-beda akidahnya. Ada pula referensi akidah mereka hanya lewat mimpi. Ya, syekhnya mimpi, besoknya atau pagi hari diceritakan, jadi apa? Akidah. Itu. Ya, akidah ahli bid'ah sumbernya dari apa? Mimpi. Ada pula yang dari ya, zauq, ya, perasaan. Apa yang dirasa oleh syekhnya itu yang jadi apa? Referensi dalam akidah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi berbeda dengan Ahlussunnah. Dalil mereka dalam akidah qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sekali lagi nampak jelas dalam kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua kata beliau, mereka berhujjah ya hanya dengan hadis yang sahih. Makanya kata Imam Abul Hasan Asy'ari di sini wa ma rawahu thiqat, dan yang diriwayatkan oleh para perawi yang terpercaya alias yang sahih. Makanya dalam ungkapan yang lain tadi Imam Abu Bakar Al-Ismaili rahimahullah mengatakan wa ma nataqa bihi kitabullah wa ma sahhat al-akhbar ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebagian kitab disampaikan yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak menerima hadis yang maudhu. Contoh misalnya yang maudhu, ada yang masyhur di tengah-tengah masyarakat hadis awwalu ma khalaqallahu nuram nabika ya Jabir. Yang pertama Allah ciptakan adalah cahaya Nabi Muhammad wahai Jabir. Ini hadisnya maudhu, atau bahkan mereka mengatakan Nabi Muhammad diciptakan dari cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadisnya palsu. Ya. Demikian pula yang tercantum dalam buku-buku agama mungkin sejak SD. Ada hadis ya ad-din huwal akal la dina liman la aqlalahu. Agama adalah akal dan tidak ada agama bagi orang yang tidak. Ini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau kumpulan hadis-hadis yang lemah, Al-Manaru Al-Munif. Ini hadisnya semua ya tidak sahih. Hadis tentang keutamaan akal. Ya. Ini sekali lagi Ahlussunnah wal Jamaah dalil mereka hanyalah Al-Quran atau hadis yang sahih. Kalau mungkin ada yang bertanya, kan di sebagian kitab-kitab akidah ada hadis-hadis yang tidak sahih dibawakan oleh para penulis kitab-kitab tersebut, maka disebutkan oleh Syekh ya dalam ungkapan beliau selanjutnya, wa ma warada fi kutubihim minal ahadis allati fiha maqal fala yuridunaha litaksil. Adapun yang tersebut tercantum tertulis dalam kitab-kitab para ulama dari hadis-hadis yang ada cacatnya atau alias tidak sahih, maka mereka menyebutkannya bukan untuk sebagai pondasi landasan utama, namun sekedar sampingan saja. Yang sering ikut kajian kita, diantaranya kitab Al-Mukhtar fi Usulis Sunnah oleh Imam Ibn Al-Banna, kita sering sebutkan. Kadang penulis menyebutkan 10 dalil. Ya, ada ayatnya, kemudian ada misalnya 5 hadis. Hadis pertama, kedua, ketiga sahih. Keempat, kelima dhaif misalnya. Ya, disebutkan yang dhaif setelah yang apa? Sahih. Beda dengan alil bid'ah. Alil bid'ah pokoknya dikatakan hadis diambil meskipun apa? Maudhu, meskipun tidak ada yang mendukungnya. Ya, sekali lagi ini bedanya Ahlussunnah dengan ahli al-bid'ah. Hujah mereka pada ayat atau hadis yang sahih. Kemudian yang membedakan Ahlussunnah dengan ahli bid'ah tadi, kata beliau, wala yufarriquna fi dzalik bainal mutawatir wal ahad. Ahlussunnah wal Jamaah tidak membedakan antara hadis yang mutawatir, ringkasnya yang banyak periwayatannya, dengan yang sedikit apa? Periwayatannya. Kalau ahli bid'ah mengatakan hadis ahad yang sedikit periwayatannya tidak boleh dijadikan hujah dalam masalah akidah. Ya. Makanya salah satu pembeda antara Ahlussunnah dengan al-bid'ah dalam bab ini. Kalau ada dai ustadz mengatakan hadis ahad tidak boleh dijadikan hujah, ini ciri ahli apa? Al-bid'ah. Karena Ahlussunnah seperti tadi,
Imam Abul Hasan Asy'ari tidak pernah mensyaratkan hadisnya harus mutawatir, tidak. Yang penting diriwayatkan oleh para perawi yang apa? Thiqah, yang terpercaya. Selama hadisnya sahih, meskipun hanya satu riwayat saja, itu apa? Wajib dijadikan hujjah dalam masalah akidah. Tapi tadi juga dalam kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis, nggak ada kata-kata hadis yang mutawatir itu saja yang dijadikan hujjah dalam masalah apa? Akidah. Mereka hanya mensyaratkan yang penting sahhat bihil akhbar. Yang penting hadisnya apa? Sahih menurut penelitian ahli al-hadis. Ya, sekali lagi ini yang membedakan manhaj Ahlussunnah dengan ahli bid'ah dalam masalah akidah. Kalau Ahlussunnah tidak pernah membedakan antara hadis itu mutawatir atau hadis al-ahad. Kemudian yang ketiga tadi, fahmuhum lin nusus mabniun ala fahmis sahabat. Pemahaman mereka terhadap nas Al-Quran dan Sunnah, tentunya Sunnah yang sahih tadi, didasari sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Dan ini kembali tadi kepada ucapan Imam Ahmad rahimahullah di awal kitab akidah beliau, yaitu kitab apa? Ushulus Sunnah. Beliau mengatakan Ushulus Sunnah indana at-tamassuk bima kana ali ashabu Rasulullah SAW wal iktida'u bihim. Prinsip akidah kami Ahlussunnah mengikuti jejak para sahabat Nabi dan meneladani mengikuti pemahaman para sahabat. Ini adalah apa? Manhaj Ahlussunnah dalam akidah. Makanya sebagian ulama atau masyayikh ketika mensyarah menjelaskan ucapan Imam Ahmad tadi, beliau mengatakan bahwa Imam Ahmad sebelum menjelaskan dengan terperinci apa saja akidah Ahlussunnah, beliau memulai dengan menyebut manhaj Ahlussunnah dalam berakidah. Apa manhaj mereka? Mengikuti akidahnya para sahabat, mengikuti pemahaman para sahabat dalam masalah apa? Akidah. Karena Islam ini sudah komplit, sudah sempurna di zaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka lah yang paling paham tentang Islam ini, terutama tentang al-aqidah. Maka cukup mengikuti akidahnya para sahabat, pemahaman para sahabat tentang Al-Quran dan Sunnah, terutama yang berkaitan dengan masalah al-aqidah. Ya, contoh tentang ayat-ayat sifat. Tidak ada sahabat Rasulullah SAW yang mentakwil sebagaimana ahli bidah. Ya, seperti misalnya Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah istawa di atas arsy. Tidak ada satupun sahabat yang mentafsirkan istawa artinya menguasai, istaula. Yang ada mereka mentafsirkan ala wartafa. Allah itu tinggi di atas apa? Al-arsy. Tidak ada satupun sahabat yang ngeyel terhadap apa? Akidah aamintum man fis sama, Allah di atas langit. Gak ada kata-katakan Allah itu qadim, sudah ada sejak dahulu. Gak mungkin Allah bertempat di tempat yang hadis. Langit itu adalah makhluk. Ini gak masuk akal. Kan ada dan banyak dai-dai kondang di negeri kita yang seperti itu. Ayat Al-Quran diotak-atik dengan akalnya. Ini ciri ahli bidah. Ya, ayat Al-Quran dihukumi dengan akalnya, bukan akal yang dihukumi oleh Al-Quran. Kalau ahli sunnah tadi, Al-Quran dan sunnah itu sebagai sumber hukum. Ya, kalau mereka enggak, sumber hukumnya apa? Akal. Yang enggak cocok dengan akal ditolak. Enggak masuk akal Allah apa? Dikatakan di atas langit. Kalau Allah di atas langit berarti Allah itu berjisim, dan jisim naudzubillahi min dzalik. Akal yang apa? Dituhankan, naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi bedanya dengan ahli sunnah. Ahli sunnah mengikuti pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Para sahabat mendengarkan ayat tersebut dan mengimaninya, membenarkannya, tidak pernah mentakwil-takwilkannya. Nah, sebagaimana takwilnya ahli al-bidah tersebut. Dan ini sekali lagi yang ditegaskan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam ucapan beliau di awal kitab Ushulus Sunnah. Demikian pula kalau antum mungkin ikut kajian kita di TV Roja hari Sabtu pertama dan kedua tentang Al-Mandhumah Ar-Ra'iyah yang sudah pernah kita sebut ke sini, di antara kitab akidah mazhab ulama Syafi'i, yaitu Al-Mandhumah Ar-Ra'iyah fi Sunnah oleh Imam Az-Zanjani.
yang hidup di abad 5 Hijriah rahimahullah taala. Di awal kitab ya, itu kumpulan apa? Bait-bait musik, kumpulan bait-bait syair atau puisi tentang akidah. Ya, Imam Az-Zanjani rahimahullah berkata, tadabbar kalamallah. Tadabbar kalamallah wa tamidil khabar. Renungkanlah, tadabburilah, pelajarilah Al-Quran dan ikutilah petunjuk. Ya, yaitu maksudnya adalah apa? Pegang erat Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kata beliau, wada angka ra'yan la yulaimuhu athar. Dan tinggalkan semua akal, pendapat, pemikiran yang bertentangan dengan asar sunnah Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, ala ta'manuni wa ana amin man fis sama. Tidakkah kalian mempercayai diriku sedangkan diriku kepercayaan zat yang di atas langit. Bahkan Rasul bukan hanya dengan ucapan beliau menyatakan Allah di atas langit, bahkan dengan jari telunjuk beliau, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah para sahabatku. Dan juga beliau dengan takrir beliau ketika bertanya, aina Allah, di mana Allah? Sang budak perempuan menjawab, fis sama. Dan kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i dalam kitab Aqidah Salaf Ashabil Hadits, Imam Syafi'i membawakan hadis tentang budak perempuan ini dalam kitabnya Itu menunjukkan beliau meyakini Allah di atas langit. Ini akidahnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan juga akidahnya juga Imam Abul Hasan Asy'ari. Namun orang-orang itu naudzubillah min dzalik, ya, ngakunya pengikut Imam Syafi'i, pengikutnya Abul Hasan Asy'ari, namun tidak tahu yang gang berapa itu. Nah, ya intinya sekali lagi, Rasul SAW mengatakan Allah di atas langit dengan ucapan beliau, dengan takrir pernyataan beliau, dan dengan apa? Isyarat jari telunjuk beliau. Bahkan tadi Rasul bertanya, aina Allah? Ya, sebagian orang sekarang atau dai kondang sekarang nggak boleh bertanya Allah di. Rasul yang mencontohkan, Rasul yang mengajarkan, hadisnya dalam Sahih Muslim. Ya, makanya Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya, rahimahumullah taala, dalam kitab beliau Al-Iqtisad fil I'tiqad, beliau mengatakan, waman ajhalu jahlan wa askhafu aklan wa adallu sabilan mimman yamna an yuqal aina Allah ba'da tasrihi sahibi asy-syariah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kama qala rahimallah. Beliau mengatakan, siapakah yang lebih bodoh ya pemikirannya, dan siapakah yang lebih dungu akalnya, dan siapakah yang lebih sesat jalannya daripada orang-orang yang melarang untuk ditanya di mana Allah, sedangkan Rasul SAW yang jelas-jelas mengatakannya. Ya, sekali lagi, Ahlus Sunnah wal Jamaah ikut apa yang dikatakan diajarkan Rasul SAW. Nah, mereka apa? Malah melarang apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini bedanya Ahlus Sunnah dengan ahli al-bidah. Kata mereka nggak masuk akal. Naudzubillah. Ya, sekali lagi kata Imam Az-Zanjani tadi, tinggalkan akal, pendapat, pemikiran yang menentang, menyelisihi al-athar, yaitu sunnahnya Rasulullah SAW. Kemudian Imam Az-Zanjani di bait mandumah syair yang kedua, puisi yang kedua, beliau mengatakan, wa nahjal huda falzamhu, dan petunjuk Rasul pegang erat. Kemudian intinya yang ketiga, kata beliau, wattadi bil ula alladzina hum syahidut tanzila allaka tanjabir. Kata beliau, dan ikuti para sahabat Nabi yang mereka langsung menyaksikan bagaimana turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya ikuti jejak para sahabat, karena mereka yang paling paham tentang apa? Tafsir Al-Quran. Dan ini yang pernah diucapkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika mendebat, berdialog dengan kelompok Khawarij, mbahnya teroris. Ya, beliau mengatakan, ji'tukum
min indi ashabi Rasul sallallahu minal muhajirin wal ansar. Aku datang dari sisi para sahabat Rasul. Aku utusannya para sahabat Rasul sallallahu dari kalangan muhajirin dan kaum al-ansar. Dari sisi sepupunya Rasul, yaitu Ali bin Abi Thalib, yang mana Al-Quran turun kepada mereka, wahum a'lam minkum bitafsirhi, dan mereka para sahabat lebih paham tentang tafsir Al-Quran dibandingkan kalian. Ini yang wajib diyakini oleh setiap muslim muslimah. Pemahaman para sahabat itu yang paling benar. Maka Ahlus Sunnah, mereka memahami ayat Al-Quran dan Sunnah Rasul, terutama tadi tentang sifat-sifat Allah, tentang akidah, berdasarkan pemahaman para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, at-taslim bima ja'a bil wahyu. Tunduk kepada wahyu Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya? Sami'na wa sadaqna. Tentang kabar berita, kita mendengar dan kita membenarkan. Tunduk sudah, tidak ngeyel sebagaimana ahli bidah tadi. Kalau dikatakan Allah di atas langit, Allah di atas arsy, berarti Allah butuh kepada arsy, berarti langit lebih besar daripada Allah, arsy lebih besar daripada Allah. Nggak masuk akal. Masa yang Al-Qadim itu bertempat di tempat yang baru, yang makhluk. Naudzubillah. Allah yang mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, a'amintum man fis sama. Rasulnya juga mengatakan. Nggak mau sami'na wa ata'na. Itu ahlul bidah, mereka ahlu ngeyel, ahlu ribet bin jelimet bin ribet. Sekali lagi, kalau Ahlus Sunnah sudah, apa kata Allah, kata Rasul, sami'na wa sadaqna, selesai. Makanya adin yusrun. Kemarin hari Selasa kita ada kajian kitab 99 hadis dengan syarah Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Bahjatul Qulubil Abrar, membahas hadis ad-din yusrun dalam Sahih Bukhari Muslim. Rasul mengatakan agama itu mudah. Kemudahan ini mencakup semua bidang agama, di antaranya masalah akidah. Akidah Islam itu mudah. Allah mengatakan tadi Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Cukup kita mengatakan Allah istawa di atas arsy. Istawa artinya Allah tinggi di atas. Selesai sudah. Namun ahli bidah tadi ribet bin jelimet bin bulat. Wah, masa Allah di atas langit? Nanti kalau Allah di atas langit, kalau langitnya jatuh, Allahnya naudzubillah min dzalik, akal-akalan dijadikan sebagai pedoman. Kalau dikatakan Allah istawa di atas arsy, berarti Allah butuh kepada, berarti maknanya bukan bulat, bang. Ibaratnya sebagaimana kata ulama, ahlul bid'ah itu ahlul kalam. Kalau ditanya mana telinga kananmu, paham ya? Itu ahlu ribet bin bulat bin jelimat, ahlu dolal. Ini beda dengan ahli sunnah wal tunduk patuh. Kemudian menempatkan akal pada tempatnya. Ahlu sunnah tidak menanggalkan akal 100% secara mutlak, tidak. Namun menempatkan akal pada tempatnya. Akal digunakan untuk mendukung Al-Quran dan Sunnah, bukan malah untuk menentang Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Al-akal harus ditundukkan dengan nakal. Akal itu ikut Al-Quran dan Sunnah, bukan Al-Quran dan Sunnah yang disuruh ikut akal. Dan ini yang juga pernah diucapkan oleh Imam As-Sam'ani rahimahullah ta'ala, yang juga ulama dari madhab Asy-Syafi'i. Beliau pernah mengatakan kurang lebihnya, al-faslu baina ahli sunnah wal mubtadi'ah anna ahli sunnah assasu dinahum alal ma'kul wa ja'alul ma'kul tabi'an lahu. Kata Imam As-Sam'ani rahimahullah, pembeda, garis pemisah antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah, kalau ahli sunnah menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan dalam mereka beragama, tapi menjadikan akal pengikut Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah itu yang utama, akal hanya ikut apa kata Al-Quran dan Sunnah. Adapun ahli bid'ah, sebaliknya kata beliau, ja'alul ma'kul asasan lidinihim wal mangkul tabi'an lahu.
Adapun ahli bid'ah, mereka menjadikan akal sebagai pondasi dalam beragama, sedangkan Al-Quran dan Sunnah ikut akal mereka. Insya Allah kita lanjutkan badal adzan. Wallahu ta'ala a'lam. Taib ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi poin yang keempat dari manhaj Sunnah wal Jamaah tentang akidah. Ahlussunnah tunduk kepada wahyu Allah dan menempatkan akal pada tempatnya. Tidak ekstrim, berlebihan terhadap akal, dan tidak pula menanggalkan akal. Al-akal, akal itu ikut apa kata Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang kelima, adamul khaut fi ilmil kalam wal falsafah. Ini sudah pernah kita lewati pembahasannya dalam akidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Di antara ulama yang sangat keras terhadap ilmu kalam, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya, ilmu kalam sudah kita sering sampaikan, ilmu yang digunakan untuk menetapkan akidah hanya berlandaskan akal ataupun logika. Sebagaimana tadi, akal yang jadi pondasi, sedangkan Al-Quran dan Sunnah ikut kepada akal. Itu namanya ilmu kalam. Ya, ilmu kalam, ilmu yang digunakan untuk menetapkan akidah hanya berlandaskan akal atau akal yang paling utama. Nah, daripada Al-Quran dan As-Sunnah, dan kedua-duanya ilmu kalam, ilmu filsafat bukan dari ajaran Rasul, bukan daripada ajaran para as-salafu as-soleh. Nah, kemudian yang keenam, al-jama' baina nusus fil mas'alatil wahidah, menjamakkan antara nas-nas, ayat-ayat dan hadis-hadis dalam suatu permasalahan, terutama yang kelihatannya ada kontradiksi. Dan ini sudah pernah kita lewati mungkin dalam kajian yang lain, di antaranya kitab Aqidah Al-Wasithiyah. Bagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menjamakan di antaranya ayat tentang Allah di atas langit dengan Allah bersama hambanya, yang kelihatannya kok tabrakan. Dalam ayat dikatakan, huwaladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia istawa, tinggi di atas arsy. Ini akidah Ahlussunnah mengatakan Allah tinggi dengan zatnya di atas arsy. Namun lanjutan ayatnya mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Maka Ahlussunnah mengatakan ini tidak bertentangan. Karena apa? Yang pertama, ini satu redaksi ayat yang mana Allah mengatakan tentang Al-Quran, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Quran bukan dari sisi Allah, maka mereka akan mendapati perselisihan, pertentangan, kontradiksi yang banyak. Tapi karena Al-Quran dari Allah, nggak mungkin ada kontradiksi, nggak mungkin ada mencela-mencela dalam Al-Quran. Maka sekali lagi, Ahlussunnah wal Jamaah ulama salah menjamakan antara dua redaksi tadi. Allah istawa di atas arsy, namun dia bersama hamba-hambanya di mana saja hamba itu berada. Bersama di sini maknanya dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang ditafsirkan oleh para ulama salaf, di antara Imam Ahmad. Ayat ini dimulai dengan ilmu, ditutup dengan ilmu. Maka makna dia bersama kalian di mana saja kalian berada dengan ilmunya. Ilmunya Allah bersama hamba-hambanya di mana saja hamba itu berada, sedangkan zatnya di atas al-arsy. Dan ini yang diucapkan juga oleh Imam Malik, Allah fis sama wa ilmu fi kulli makan. Allah di atas langit, dan ilmunya di mana-mana. Wallahu ta'ala a'lam. Dan masih banyak yang lainnya. Inti pembahasannya tadi, manhaj Ahlussunnah dalam masalah akidah. Ini ada pertanyaan yang mungkin masih ada kaitan juga dengan pembahasan ini. Betulkah mayat orang hafid Al-Quran di dalam kubur masih utuh? Ini praktek manhaj Ahlussunnah dalam akidah. Ini kan masalah akidah. Masalah alam barzakh. Maka Ahlussunnah wal Jamaah dalam berakidah hanya berdalil dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
Kita nggak bisa ngomong ini dan itu masalah akidah tanpa dalil. Ya, kalau ada yang mengatakan orang yang hafid Al-Quran dikubur itu pasti utuh jasanya, kita tanya mana dalilnya? Ya, kalau tidak ada ya sudah nggak usah ngomong, stop sudah. Ini akidah bid'ah kalau tidak berdasarkan dalil. Tapi kok ada ditemukan? Kalau penemuan di museum Mesir sana banyak yang utuh masih ada. Siapa itu? Hafid Al-Quran? Tidak semuanya yang utuh pasti ya, apalagi masalah urusan alam barzakh ini urusan ghaib. Ya, tidak bisa kita menjadikannya sebagai akidah keyakinan tanpa dalil. Ya, apalagi sampai tadi ya diyakini ini pasti orang yang syahid misalnya. Ini kan matinya ditembak orang Yahudi, pasti syahid. Siapa bilang? Ada ya seseorang yang di zaman para sahabat Nabi, ya dia kelihatannya berani dalam berperang. Para sahabat mengacungkan jempol pada waktu itu. Namun Rasul mengatakan huwa finnar, dia di neraka. Padahal orang itu perangnya melawan siapa pada waktu itu? Melawan orang kafir. Namun Rasul menvonis orang itu finnar. Hadisnya dalam Sahih Bukhari, dan Imam Bukhari menjadikan dalil dengan menyatakan bab la yuqalu fulanun syahid, tidak boleh mengatakan si fulan mati syahid. Ya, dari mana ente tahu dia mati syahid? Apakah ente sudah tahu ikhlas ataukah tidak hatinya ketika berjihad? Apakah jihadnya sesuai dengan sunnah Rasul ataukah tidak? Ya, sekali lagi ini urusan ghaib. Ya, tidak bisa kita memastikannya kecuali dengan ad-dalil. Ya, dan juga sudah sering kita sampaikan, ya kita pertengahan dalam segala hal. Masalah hifdzul Quran, kita sangat amat mensupport, kita sangat mendukung, kita sangat amat memberikan berbagai macam motivasi kepada santri, kepada siapapun untuk menghafal. Bahkan tadi yang kajian hari Selasa itu kita sering meminta setoran hafalan. Ya, ketika kita kasih pertanyaan, apa dalil ayatnya dan seterusnya. Ya, namun sekali lagi hafalan tidak ada artinya tanpa pemahaman yang benar, dan juga kita menempatkan orang yang hafid pada tempatnya. Nggak semua orang yang hafid dia paham apa yang dia dan alangkah banyaknya. Paham? Berapa banyak ahli bid'ah yang juga hafid? Berapa banyak dari kelompok khawarij yang juga bahkan sudah kita sampaikan dari tokoh teroris negeri kita ini ada yang hafid Al-Quran. Kita sekali lagi bukan melecehkan hifdzul Quran, namun tempatkan pada tempatnya. Paham ya? Sekali lagi ini masalah urusan agama, masalah urusan akidah di antaranya. Tidak bisa kita menetapkan kecuali dengan ad-dalil. Ya, sekali lagi ini yang sudah kita sampaikan manhaj Ahlussunnah fil akidah. Tempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.